Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perpindahan kalor. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menentukan suhu keseimbangan campuran dari dua buah benda. Yang kedua, membedakan perpindahan kalor. Yang ketiga, mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi besar perpindahan kalor. Yang keempat, menentukan suhu sambungan dua logam. Yang kelima, menentukan laju kalor pada zat cair. Dan yang terakhir adalah menentukan besar energi kalor yang diterima oleh suatu permukaan karena pancaran. Nah, yang berikut kita akan lanjut ke azas Black. Azas Black ini menggunakan prinsip hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa jika tidak ada kalor yang hilang, maka jumlah kalor yang diberikan zat A kepada zat B adalah sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat B. Dan pada suatu keadaan tercapai suhu kesetimbangan di antara keduanya. Jadi azas Black ini hanya bisa dipergunakan jika tidak ada kalor yang hilang, ya. Dan pada satu saat percampuran itu menimbulkan suhu campurannya sama. Di sini kita sebut sebagai suhu kesetimbangan. Nah, ini contohnya, ini adalah percobaan Joule. Jadi di sini mau dilihat perubahan dari energi kinetik menjadi kalor. Nah, tabung ini dilengkapi dengan termometer, kemudian bahan pengaduk. Nah, bahan pengaduk ini akan digerakkan, ya, jadi energi kinetiknya diberikan kepada zat cairnya di dalam. Akibat energi kinetik tadi, maka energi pada air juga bertambah, ya. Suhunya bertambah sehingga kemudian dapat dideteksi pada termometer. Terjadi peningkatan suhu pada termometer. Nah, kalau dipergunakan hukum kekekalan energi, ternyata kenaikan suhu pada termometer itu, ya, yang menjadi kalor adalah bersumber dari energi kinetiknya. Sehingga secara sederhana azas Black menyatakan bahwa Q yang diserap bahan, ya, sama dengan Q terima. Atau dalam hal ini, kalau kita pergunakan hukum azas Black tadi adalah Q A yang diberikan oleh A harus sama dengan Q B yang diterima oleh B. Nah, kalau kita mau uraikan, ya, maka kalor yang diberikan oleh A itu adalah MA dikali CA dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya adalah TA dikurang TS. TS itu kita sebut suhu setimbang. Akan sama nilainya dengan MB dikali CB dikali perubahan suhunya. Jadi perubahan suhunya adalah TS kurang TB. Suhu air di campuran ini adalah suhu kesetimbangannya. Nampak di sini suhu benda A turun dan suhu benda B-nya naik. Prinsip inilah yang dipergunakan pada kalorimeter, ya. Dengan catatan tadi tidak ada kalor yang hilang. Nah, suhu zat A akan turun, ya, dan suhu zat B akan naik. Dengan Ca itu adalah kalor jenis zat A dan Cb adalah kalor jenis zat B. Contoh ini, sebanyak 100 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 gram air yang suhunya tidak diketahui. Jika suhu akhir campuran 60 derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu awal air yang bermassa 50 gram. Baik, dari sini kita akan pergunakan konsep azas Black-nya. Diketahui M1 100 gram, T1 20 derajat Celcius, M2 50 gram, TS-nya keseimbangannya adalah 60 derajat Celcius, dan kalor jenis 1 sama dengan kalor jenis 2 karena bahannya sama adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Lalu ditanya T2, ya. T2 itu adalah suhu untuk benda yang bersuhu tinggi. Kita jawab, jika tidak ada kalor yang hilang, maka dalam hal ini berlaku azas Black. Q yang dilepas oleh benda 2, air zat 2,
sama dengan Q yang diterima oleh zat 1. Dalam hal ini yang menerima kalor adalah air yang masanya 100 gram, yang memberikan adalah massa yang 50 gram ya. Oke, maka dalam hal ini kita bisa tuliskan M1 kali C1 kali delta T1, ini suhu rendah, sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Kita mau uraikan, C dalam hal ini sama ya, kiri kanan variabelnya bisa kita eliminasi. Maka M1 kali perubahan suhu pada benda satu adalah dari suhu setimbang dikurang suhu awal T1-nya. Lalu perubahan suhu pada M2 adalah T2 kurang TS-nya. Kita substitusi nilainya, 100 dikali 60 dikurang 20 adalah sama dengan 50 kali T2 dikurang 60. T2 inilah suhu tingginya. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini kita dapatkan 4000 sama dengan 50 T2 kurang 3000. Dari sini dapatlah kita 50 T2 adalah 7000, maka T2 adalah 7000 dibagi 50. Dapat 140 derajat Celcius. Dengan demikian, maka suhu awal air yang bermassa 50 gram ternyata adalah 140 derajat Celcius. Kita akan bahas perpindahan kalor ya. Nah, perpindahan kalor dibedakan atas perpindahan panas secara konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Yang pertama kita coba lihat langsung konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Jadi dalam perpindahan ini kalornya saja yang mengalir ya. Benda sebagai medianya tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh ini ya, sebatang besi logam kita panasi, maka kalor yang berasal dari api lilinnya akan menjalar di batang besi ini. Nah, banyaknya kalor yang dialirkan dalam hal ini kita sebut sebagai laju aliran kalor yang kita simbolkan dengan H besar. Dalam hal ini H adalah Q per T. Banyaknya kalor yang diberikan per satuan waktu. Nah, dari percobaan ternyata besar H dalam hal ini ya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis bahannya ya. Jenis bahan ini masuklah ini sebagai koefisien konduktivitas atau kita sebut konduktivitasnya ya. Ini kita simbolkan dengan K, satuannya Joule per meter sekon Kelvin. Jadi dalam hal ini pastinya akan berbeda kemampuan menghantarkan panasnya antara besi, aluminium, kemudian tembaga gitu ya. Lalu yang kedua adalah luas penampangnya. Semakin besar luas penampangnya, maka pastinya akan semakin banyak kalor yang bisa dilewatkan. Lalu yang ketiga adalah perubahan suhunya ya. Dan yang terakhir adalah panjang penghantarnya. Semakin panjang penghantarnya, maka semakin lambat kalor itu dilewatkan ya. Nah, secara matematika, persamaan ini dapat kita tuliskan dengan H sama dengan K dikali A kali delta T per D. D di sini adalah panjangnya. Atau boleh juga kita pergunakan L ya, sama. Nah, dalam hal ini H sama dengan Q per T kita sebut sebagai kelajuan hantaran kalor atau banyaknya kalor per satuan waktu ya, satuannya Joule per sekon. Nah, berkaitan dengan konduktivitas bahan tadi, di sini Bapak sampaikan beberapa jenis kemampuan menghantarkan panas. Ya, ini sebenarnya sama dengan menghantarkan energi atau arus listrik. Nih, paling tinggi ya sebenarnya penghantar yang baik itu adalah perak. Nilai konduktivitasnya itu adalah 427 Joule per meter sekon Kelvin. Makanya ini sering dipergunakan untuk arus yang kecil ya, karena mampu mendeteksi walau sangat kecil, daya hantarnya bagus. Lalu yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan adalah tembaga ya, 397, kemudian disusul emas 314, ini juga bagus, aluminium dan besi. Jadi kalau kamu perhatikan ternyata daya hantar aluminium lebih bagus dibanding besi. Lalu timbal es yang nilainya 1,6, dilanjut kemudian beton di bawahnya 1,3.
kaca 0,84 sampai air ya. Karet ternyata bisa juga walau sangat kecil 0,2. Kemudian kayu hingga gas helium 0,138. Nah, inilah kemampuan menghantarkan panas ya. Yang berikut bagaimana jika dua logam yang disambungkan. Nah, misalnya gambar ini ya, logam A dan B kemudian disambungkan, hal mana logam A itu punya suhu TA, punya panjang LA, dan logam B ya punya suhu TB dan panjang LB. Ternyata kalau dua bahan logam seperti ini disambungkan, maka pada suatu keadaan ya, di sambungan kedua logam ini akan tercapai suhu kesetimbangan yang kita sebut sebagai TS. Nah, jelasnya di sini adalah kalor mengalir dari bahan yang bersuhu tinggi ke bahan bersuhu rendah. Ini sama seperti konsepnya Ajas Black tadi. Kita coba lihat, laju kalor kedua logam dalam hal ini adalah sama ya, dan pada sambungan kedua logam pada saat tertentu memiliki suhu yang sama atau kita sebut sebagai suhu setimbang. Dari sini maka kita dapat tuliskan HA sama dengan HB, laju kalor di logam A atau bahan A sama dengan HB. Kita uraikan, KA dikali AA dikali delta TA per LA ya, itu tadi laju kalornya. Sekarang logam B adalah KB dikali AB dikali delta TB per LB. Nah, di sini yang memberikan kalor adalah benda bersuhu tinggi ya. Misalnya kalau kita ambil pendekatan suhu A lebih besar dari suhu B, berarti disimpulkan bahwa kalornya mengalir dari bahan A ke bahan B. Nah, oleh karena itu maka dapat kita uraikan di sini perubahan suhu untuk logam A adalah KA dikali AA dikali TA kurang TS, ini suhunya turun, per LA sama dengan KB dikali AB dikali TS kurang TB per LB, bahan B suhunya naik. Nah, inilah penerapannya. Contoh ini, 3 batang logam yang ukuran sama, jenis berbeda dengan koefisien konduksi masing-masing seperti gambar ya. Di sini kamu perhatikan bahwa batang A, B, C disusun ya, disambung seperti gambar. A itu konduktivitasnya 3K, B, K, dan C 2K. Ujung kiri batang A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung kanan batang C bersuhu 10 derajat Celcius. Tentukan suhu sambungan antara batang A dan batang B. Ya. Suhu sambungan batang A dan batang B serta B dengan C sudah Bapak lengkapi di sini ya. Bapak buat dengan TAB itu antara A dengan B, dan B dengan C Bapak buat TBC. Oke. Dari sini diketahui AA sama dengan AB sama dengan AC sama dengan A. Kemudian LA sama dengan LB sama dengan LC sama dengan L, dan KA sama dengan 3K, KB sama dengan K, dan KC sama dengan 2K. Lalu TA 80 derajat Celcius ya, suhu tinggi, dan TC 10 derajat Celcius. Ditanya suhu TAB, suhu sambungan pada logam AB. Oke. Nah, sesuai dengan konsep tadi, maka laju kalor logam A, batang A sama dengan B sama dengan C, kita tuliskan HA sama dengan HB sama dengan HC. Dari sini kita uraikan KA dikali AA dikali TA dikurang TAB. Ini TAB itu adalah suhu batang logam A sebelah kanan per LA sama dengan KB dikali AB dikali. Nah, batang B suhu tingginya adalah TAB, suhu rendahnya adalah TBC. Berarti perubahan suhunya adalah TAB dikurang TBC per LB sama dengan KC dikali AC. Untuk batang C suhu tingginya TBC, suhu rendahnya tadi adalah 10 derajat per LC ya. Kita uraikan, karena AA sama dengan AB sama dengan AC sama dengan A, dan LA sama dengan LB sama dengan LC sama dengan L, maka dalam hal ini A, L-nya bisa kita eliminasi semua. KA dikali 80 dikurang TAB sama dengan KB dikali TAB kurang TBC sama dengan KC dikali TBC kurang 10 ya. Inilah masing-masing perubahan suhunya. Oke, kita ganti konduktivitasnya. KA tadi 3K dikali 80 kurang TAB sama dengan K untuk batang B, TAB kurang TBC
sama dengan 2K dikali TBC kurang 10. Kita eliminasi karena semua memiliki variabel K, kita eliminasi. Dapatlah di sini 3 kali 80 adalah 240, 3 kali TAB adalah 3 TAB. Lalu TAB kurang TBC kali 1 tetap sama dengan, kita kalikan sebelah kanan, 2 kali TBC adalah 2 TBC dikurang 20. Nah, ini ada 3 persamaan. Kita akan buat menjadi 2 persamaan ya, kita gabung. Pertama kita ambil 240 kurang 3 TAB sama dengan TAB kurang TBC. Dari sini bisa juga kita tuliskan 240 sama dengan 4 TAB kurang TBC. Dan dari persamaan TAB kurang TBC sama dengan 2 TBC kurang 20. Ya, dari sini kita dapatkan 3 TBC sama dengan TAB tambah 20. Atau TBC di sini adalah TAB tambah 20 per 3. Nah, TBC ini kemudian kita bawa ke persamaan awal tadi ya. Maka dengan kita mensubstitusi nilai TBC pada persamaan kedua ini ke persamaan pertama tadi ya, bisa kamu lanjutkan, maka didapat nilai TAB-nya ternyata 67,27 derajat Celcius. Sehingga dalam hal ini suhu sambungan batang AB adalah 67,27 derajat Celcius. Nah, begitu juga jika yang ditanya TBC ya, tinggal nanti kamu sesuaikan saja besarannya. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Jadi dalam bentuk ini kalornya tidak akan berpindah selama zatnya juga tidak berpindah ya. Contohnya ini adalah dalam gelas terdapat bongkahan es ya. Kemudian agar es ini berubah wujud kita cairkan, maka kita akan berikan kalor melalui air panasnya. Nah, tentu saja di sini kalau air panasnya tidak dituangkan ya, hanya disentuhkan saja barangkali gelasnya dengan cereknya di sini, maka kalornya tidak akan maksimal. Berpindah ya, berpindah juga, tetapi kecil. Nah, oleh karena itu agar kalornya berpindah ke es, maka harus kita pindahkan air panasnya. Sehingga terjadilah peningkatan suhu pada es, menyebabkan esnya seluruhnya menjadi air gitu ya. Dari percobaan ya, dari sini bahwa banyaknya kalor yang dialirkan sama kita sebut juga sebagai laju aliran kalor ya, H. Konsepnya sama dengan yang tadi adalah Q per T. Nah, ternyata besar H di sini dipengaruhi oleh jenis cairannya. Dalam hal ini kita sebut sebagai koefisien konveksinya ya. Kita simbolkan dengan H kecil, satuannya adalah Joule per meter kuadrat sekon Kelvin. Lalu luas permukaan wadahnya ya. Yang ketiga adalah perubahan suhunya. Nah, perhatikan ada sedikit perbedaan ya kalau kita bandingkan antara konduksi dengan konveksi. Di sini ya tidak kita mengenal panjang kalau dia zat cair, sehingga secara matematis laju kalor pada zat cair yang kita sebut konveksi tadi adalah H dikali A dikali delta T. Mohon diperhatikan A ini bukanlah luas zat cairnya, tapi luas permukaan wadahnya ya. H besar adalah laju perpindahan kalor, joule per sekon atau kalori per sekon. H itu koefisien konveksinya ya, joule per sekon meter kuadrat Kelvin boleh, atau kalori per sekon sentimeter kuadrat derajat Celcius itu ya. Yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi adalah proses perpindahan kalor melalui pancaran sebuah benda. Ya, secara umum biasanya radiasi dihasilkan oleh semua gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu sendiri dibagi atas 8 ya, sinar gamma, ronsen, ultraviolet, sinar tampak. Nah, barangkali yang paling sering berinteraksi dalam kehidupan kita adalah sinar tampak, sinarannya matahari. Jadi itu tidak ada yang membawa ya ke bumi. Bentuknya adalah pancaran. Contohnya ini Bapak ambil adalah
Ini ya, pancaran dari lampu pijar. Energi pancaran lampu pijar ini dipancarkan ke telur ini. Berarti proses mengeram lah kalau di peternakan ya. Hanya saja dari sini energi yang dipergunakan atau kalori yang dipergunakan adalah pancaran dari listriknya. Nah, ini salah satu ya. Api unggun itu juga jenisnya sinar matahari tadi. Itu beberapa jenis yang berkaitan dengan sifat pancaran. Termasuk juga kalau kamu sering menggunakan WiFi, nah itu juga pancaran atau hotspot ya. Atau Bluetooth, sama proses pancaran seluruhnya itu. Oke, banyaknya kalori yang dipancarkan dalam hal ini kita sudah tidak sebutkan lagi sebagai H, tapi kita sebut sebagai energi pancaran ya. Dalam hal ini ya, besarnya energi pancaran dipengaruhi yang pertama adalah emisivitas bahan. Emisivitas bahan ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan untuk menerima atau menyerap kalor dan memantulkannya kembali. Itulah emisivitas bahan. Semua bahan berbeda kemampuannya ya. Bahan yang paling bagus dalam menyerap kalor itu adalah benda berwarna hitam. Jadi kalau benda hitam itu kalor yang diterimanya tidak ada dipantulkan, seluruhnya diserap. Nah, nilainya untuk benda hitam maksimum 1. Yang tidak bisa menyerap kalor nilainya 0. Jadi E ini kisarannya antara lebih besar dari 0 ya, bisa sama dengan, dan lebih kecil dari 1 atau bisa juga sama dengan. Lalu yang kedua adalah luas permukaan wadah A. Yang ketiga adalah perubahan suhu mutlak delta T. Hanya saja untuk radiasi pancaran ini ada catatan khususnya, satuan suhunya kita tidak menggunakan derajat Celcius, tapi kita mempergunakan satuan standar internasional Kelvin. Iya, ini nanti juga akan kita perkuat kembali di kelas 12 pada materi gelombang elektromagnetik. Baik, kita lanjutkan dulu. Secara matematis, laju kalornya dapat kita tuliskan dengan E per delta T sama dengan E dikali A dikali tau T pangkat 4. Inilah hubungan ketiga besaran tadi kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematikanya ya. Nah, E di sini adalah energi yang dipancarkan per satuan waktu ya, satuannya joule per sekon. Tau itu adalah tetapan Stefan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Lalu T itu adalah suhu mutlak satuan Kelvin. E adalah emisivitas permukaan atau koefisien pancaran serapan benda, dan A adalah luas permukaan yang menyerapnya meter kuadrat. Daya yang dipancarkan kalau mau kita hubungkan atau yang diserap oleh permukaan suatu benda, dalam hal ini kita akan hubungkan daya dengan energi, dapat juga kita pergunakan ya. Tadi E per delta T, energi per waktu itu adalah daya. Sehingga daya dalam hal ini dapat juga kita tuliskan menjadi E tau T pangkat 4A. Dan energi total yang diserap atau dilepas tiap satuan waktu, tiap satuan luas ditentukan dengan E sama dengan E dikali tau T1 pangkat 4 kurang T2 pangkat 4 ya. Ini berarti terjadi perubahan suhu dari suhu awal ke suhu air. Nanti tinggal kita lihat saja yang mana lebih tinggi ya. Bisa T1 atau bisa T2 tergantung kamu mempergunakan apa variabelnya. Contoh ini, panas matahari digunakan sebagai sumber energi. Jika luas penampang layar penerima 5 meter kuadrat, suhu panas matahari di permukaan bumi 27 derajat Celcius, dan tetapan Stefan Boltzmann 5,6 kali 10 pangkat minus 8 Joule per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, tentukan energi yang diterima selama 10 menit. Nah, prinsip radiasi ini banyak sekali dipergunakan sebagai teori dasar dalam membangun pembangkit listrik tenaga surya ya, tenaga matahari. Ini sudah banyak dipergunakan. Bahkan di negara-negara maju sumber utamanya sekarang sebagai energi listriknya itu adalah menggunakan layar-layar raksasa ya,
menggunakan panas matahari. Kamu bisa lihat di Indonesia ini cocok sekali ini dibangun. Begitu luasnya bumi Indonesia ini, yang musim panasnya hampir rata-rata setiap hari itu bisa menerima energi panas bumi, ya ratanya itu 6 jam, ya dari jam 10 sampai jam 3. Bisa kamu bayangkan berapa energi yang terbuang. Nah, itulah yang di negara-negara maju kemudian dipergunakan sebagai energi alternatif. Baik, kita bahas. Diketahui A-nya adalah 5 meter kuadrat, T-nya 27 derajat Celcius, kita ganti ke Kelvin ya. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin, lalu tahu 5,6 kali 10 pangkat minus 8 Joule per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, T-nya 10 menit atau sama dengan 600 sekon. Ditanya E-nya, kita jawab P sama dengan E dikali A kali tau T pangkat 4, dengan E itu adalah P kali T, sehingga dalam hal ini E sama dengan E dikali A tau T pangkat 4T. Kita substitusi nilainya, E-nya ada di soal tidak disebutkan ya. Kita ambil nilainya 1 ya, karena bumi juga mampu menyerap kalor atau panas matahari. 1 kali 5 kali 5,6 kali 10 pangkat minus 8 dikali 300 pangkat 4, itu suhunya tadi, kali 600 waktunya. Hasilnya adalah 1.360.800, atau kalau kita buat dalam bentuk notasi ilmiah 1,3608 kali 10 pangkat 6 Joule. Inilah energi yang ditampung oleh penerima yang luasnya hanya 5 meter kuadrat ya. 1,3608 kali 10 pangkat 6 Joule ya, cukup besar energinya ini. Nah, barangkali untuk pertemuan yang ketiga ini sampai di sini ya. Kita berikutnya kita akan perkuat di penugasan dan diskusi soal-soal latihan. Baik, barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.